Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini kita dari kelompok integrasi aplikasi dari project dari mata kuliah Pak Jendra di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana di sini kita telah membuat project aplikasi dan website yang bernama Exploresia. Lanjut. Itu fullin dulu. Oh, yo kurang di follow. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Oke. Nah, oke. Oke, sebelum memulai, izinkan kita memperkenalkan diri. Sebelumnya, saya Rasul Zarabdillah dengan NIM 051 dan teman-teman saya. Saya Rizky Saputra dengan NIM 055. Saya Dita Melati Fani dengan NIM 091. Oke, next. Oke, mungkin sebelum memulai pembahasan flowchart dari aplikasi dan website kami, sebelumnya saya izin menjelaskan terkait apa apa tujuan terus permasalahan yang kita ambil, mengapa kita merancang desain website dan aplikasi ini. Sebelumnya, Exploresia merupakan website atau aplikasi yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi tempat wisata kepada wisatawan-wisatawan baik itu lokal maupun dari mancanegara lain. Yang mana di Exploresia ini kita bertujuan untuk memberikan rekomendasi wisata yang populer yang ada di Indonesia. Maka dari itu mengapa namanya Exploresia, yaitu ada gabungan dari explore yaitu menjelajah dan Indonesia yaitu kata yang diambil dari Indonesia. Maka dari itu aplikasi dan website ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan eh, rekomendasi aplikasi dan rekomendasi tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan permasalahannya kalau di sini lebih mengarah jika ada para wisatawan yang mungkin bingung ingin berwisata ataupun ingin menjelajah ke wisata-wisata Indonesia tapi dia tidak tahu apa rekomendasi tempat wisata yang bagus atau yang menarik lah, disinilah manfaat dan tujuan dari Exploresia. Mungkin bisa minta tolong di zoom untuk flowchartnya. Oke, di sini untuk flowchart Explorencia Mobile kita bisa mulai dari start, yang mana ketika kita membuka aplikasi, di sini kita disuguhkan tampilan register. Dan jika user sebelumnya belum register, maka user diberikan pilihan, yaitu jika dia sudah pernah login, maka dia bisa melakukan login. Dan jika dia belum pernah mendaftarkan akunnya, maka dia akan uh, bisa mengisi halaman register untuk mendaftar. Ya, nanti di halaman register dan login, nanti user harus menginput biodata nama, email, dan password. Setelah berhasil, maka dia akan dilanjutkan ke halaman dashboard. Yang mana di bagian dashboard ada menu tampilan dari tambahkan destinasi wisata, rekam jejak destinasi wisata, dan profile. Yang mana dari fitur tambahkan destinasi wisata ini nanti user itu sendiri bisa memberikan bisa menambahkan destinasi wisata baru yang nantinya user bisa menginput nama wisata, deskripsi, lokasi, dan foto. Yang mana nanti setelah user mengisi semuanya, user bisa mengunggahnya dan nantinya unggahan itu akan tertampil di rekam jejak destinasi wisata yang nanti bisa kita lihat detailnya di rekam jejak wisata. Lalu untuk bagian fitur profile, user bisa melakukan edit nama, email, dan password dan nantinya dia bisa menggantinya dengan melakukan konfirmasi dan ada juga pilihan fitur logout yang nantinya user bisa mengganti akunnya. Lanjut. Lalu untuk Explorencia website tidak jauh beda. Di sini di tampilan awalnya user berada di dashboard, yang mana di dashboard itu sendiri ada beberapa tampilan yang dari rekomendasi wisata populer, cari destinasi wisata, register maupun list destinasi wisata. Dan umumnya untuk tampilan awal di sini ada yang namanya rekomendasi wisata populer, yang mana nanti user
Jika tertarik akan salah satu tempat wisata, user bisa melihat detail dari destinasi wisata yang dia lihat. Dan dari detail destinasi wisata tersebut, user bisa melihat ulasan dan rating wisata yang ada pada wisata tersebut. Dan user juga nantinya bisa memberikan masukan rating dan ulasan dengan syarat harus melakukan register ataupun login. Dan jika sudah, nanti user bisa mengunggahnya dan nantinya akan tertampil di bagian lihat ulasan dan rating. Dan jika pun nanti user tarik akan wisata tersebut, user juga bisa mengkategorikan wisata tersebut menjadi wisata terfavorit, yang mana nanti di wisata terfavorit itu sendiri nanti akan masuk ke dalam fitur list destinasi wisata favorit yang nantinya bisa kita lihat di bagian destinasi wisata favorit. Nah, itu nanti muncul dan nantinya user bisa melihatnya dengan detail. Selain itu juga user di sini juga bisa melakukan mencari destinasi wisata melalui bagian search. Nah, nantinya user ketika sudah memasukkan nama wisata yang dicari, nanti akan bisa muncul loh lihat detail destinasi wisata tersebut. Dan lalu juga user juga bisa melakukan register maupun login sama halnya dengan fitur yang ada di mobile. Oke, lanjut. Mungkin dari penjelasan saya melalui voucher cukup, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi di sini ada tampilan website dari Exploresia. Bagian dashboard terdapat tulisan temukan pesona Indonesia. Terus di sini kita bisa mencari destinasi di bagian search. Misalnya kita ketik Bali. Nah, di sini akan muncul Nusa Penida. Ini untuk lihat detailnya, ada deskripsi, lalu ada ulasan pengunjung. Terus, jika kita ingin memberikan ulasan, kita harus login atau register terlebih dahulu. Maka akan muncul di sini apabila sudah login. Nah, ini untuk tampilan registernya. Ini tampilan login. Nah, maka akan muncul dashboard seperti tadi. Terus di bawah ada rekomendasi populer. Di sini kita menyediakan berbagai macam destinasi seperti Raja Ampat, Gunung Bromo, Nusa Penida, Candi Borobudur, Danau Toba, dan Pulau Komodo. Untuk bagian lihat detail sama seperti tadi. Terus di sini terdapat fitur favorit. Apabila kita memencet fitur favoritkan, maka hasilnya akan muncul di fitur favorit di sebelah profile. Terus kita dapat memberikan rating dan ulasan. Kirim ulasan. Nah, akan muncul nama kita dan ulasan. Nah, di fitur favorit ini kita dapat menghapus destinasi, hapus dari favorit. Nah, lalu destinasinya akan hilang. Ya, jadi di aplikasi ini
nantinya akan dipakai oleh pihak wisatawan, pihak pihak penyedia wisata. Jadi untuk tampilannya, ntar lupa nih Ci, lupa rekam layar. Jadi untuk tampilan awal pada aplikasi mobilnya seperti ini ada tulisan eksponensial dan kita bisa klik mulai. Nah, eh, sebelum masuk ke dashboardnya kita wajib login dulu. Jika belum punya akun, kita bisa register atau daftar dulu. Kita masukkan nama, email atau nomor telepon, kata sandi, kemudian konfirmasi sandi. Jika kita udah memiliki akun, kita bisa langsung masuk atau login. Kita masukkan email atau password terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan awal dari dashboard aplikasi Exponentia. Jadi di dashboard awal ini di paling pojok kanan, di atas pojok kanan itu ada profile. Kemudian di sini ada monitoring kita. Jadi di sini tuh kita bisa memonitoring jumlah pengunjung, kemudian total wisata yang terdaftar, kemudian total jumlah ulasan yang masuk dan rating untuk wisata yang telah kita buat atau yang kita upload. Dan di sini ada maps atau lokasi tempat wisata yang kita uh, buat. Kemudian di menu selanjutnya ini ada fitur menambahkan wisata baru. Jadi di sini kita bisa menambahkan, misalnya ada tempat wisata yang baru nih, kita mau upload ke website Exponentia, kita bisa uploadnya lewat aplikasi ini. Jadi kita pertama memasukkan nama destinasi wisata, misal ada Pantai Mutiara. Deskripsinya misal kita Pantai Mutiara, pantai yang bagus dan bla bla seperti itu. Kemudian untuk lokasinya kita masukkan lokasi dari pantai tersebut. Kemudian kita juga bisa menambahkan foto wisata tersebut. Nah, nantinya setelah kita unggah, foto tersebut akan muncul di bagian rekomendasi wisata yang ada di website Exploresia. Seperti itu. Dan kita juga bisa mengecek atau melihat daftar wisata yang telah kita upload atau buat di bagian daftar wisata. Jadi nanti di sini muncul beberapa wisata yang telah kita buat. Ini udah ada beberapa seperti ada Raja Ampat, kemudian ada Gunung Bromo. Nah, di sini kita juga bisa memonitoring seperti rating, kemudian dan juga ulasan yang telah diterima dari pengguna. Misalnya ini ada ulasan dari Kak Fani. Sungguh pemandangan yang indah sekali bisa berada di Raja Ampat. Apalagi bertepatan bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Wah, sangat bagus sekali kan bisa ulas seperti ini. Kemudian ada ulasan lagi dari Pak Budi nih. Pemandangan sunrise terbaik yang pernah saya lihat, perjalanan yang tidak akan terlupakan. Jadi kita bisa monitoring lah atau melihat ulasan yang diterima dari pengguna atau wisatawan seperti itu. Kita juga bisa edit wisata tersebut. Jadi jika ada salah, misal ada salah kata atau salah kalimat, salah penjelasan, kita bisa edit postingan tersebut atau edit wisata itu. Dan di selanjutnya dalam saja ada profile. Di sini kita bisa mengganti nama dan kemudian mengganti email atau nomor telepon, kemudian mengganti atas sandi seperti itu. Udah. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami dari aplikasi Exploresia. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat bagi orang Indonesia. Kemudian apa ada salah kata mohon dimaafkan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.